Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih bertemu dengan saya Bulton Topik Ramdhani di channel multimedia SMK Al-Hudatul Alaq. Pada kesempatan kali ini melanjutkan materi sebelumnya ya, belajar mengenai tentang desain grafis percetakan. Untuk materi yang kedua ini kita sama-sama akan belajar bagaimana cara membuat tipografi di aplikasi CorelDRAW khususnya. Namun sebelum kita melanjut untuk membuat jenis tipografi atau kita mencantumkan di dalam produk kita beberapa jenis tipografi, tentunya kita harus mempelajari terlebih dahulu apa saja mungkin ya jenis-jenis tipografi itu gitu ya. Namun sebelum ke sana gitu, kita harus memahami dulu apa yang nanti akan kita pelajari mengenai tentang tipografi ini. Perlu teman-teman ketahui bahwa tipografi itu adalah sebuah ilmu yang membahas mengenai penataan huruf gitu ya. Sangat penting kita aplikasikan di dalam sebuah produk-produk khususnya para anak-anak ya yang sedang belajar di multimedia membuat sebuah karya tentunya harus mencantumkan karena tipografi ini atau tulisan itu tidak luput untuk memberikan informasi juga. Nah, tujuan atau fungsi dari tipografi adalah menyampaikan informasi atau ide penulis ya kepada para pembaca. Nah, bagaimana kita memilah dan memilih tipografi ini ya atau memilah tipografi ini sesuai dengan keinginan para penulis gitu. Terutama jangan sampai ketika kita ingin menyampaikan sebuah informasi atau sebuah karya kepada para pembaca atau para konsumen gitu merasa kebingungan ketika membaca gitu ya. Dan tipografi ini sangat penting gitu ya, disesuaikan pada tempatnya. Contoh halnya saja ketika kita ingin membuat sebuah apa ya larangan gitu ya, misal perhatian dilarang merokok atau dilarang mengaktifkan HP saat khutbah Jumat misalnya. Nah, itu harus mudah terbaca gitu dan kesannya itu harus seperti resmi lah gitu ya. Ini adalah sebuah apa ya, sebuah edukasi juga gitu ya dalam menyampaikan sebuah informasi gitu. Nah, tentunya kalau kita semisal menggunakan beberapa jenis font yang akan kita ketahui juga gitu ya, akan kita pahami dan mudah-mudahan dengan kita belajar mengenai tentang tipografi ini kita bisa apa ya, kita bisa membedakan gitu ya mana yang sesuai dengan semisal pembuatan produk ini yang satu ke produk yang lainnya. Contoh halnya saja karena tadi tipografi adalah sebuah ilmu tentang penataan huruf, tentunya pasti ditempatkan pada tempatnya gitu ya. Tadi contohnya adalah tanda perhatian gitu ya. Tanda perhatian ini biasanya identik dengan yang resmi gitu ya, jenis fontnya itu yang resmi atau jenis tipografinya yang resmi. Nah, ini membuktikan bahwa begitu sangat pentingnya kita mempelajari tentang tipografi. Maka pada kesempatan kali ini insya Allah untuk materi yang akan disampaikan yaitu mengenai tentang tipografi. Ya, karena tadi sudah disampaikan bahwa tipografi adalah sebuah ilmu tentang penataan huruf. Adapun jenis-jenis tipografi itu yang perlu kita ketahui ada 5. Pertama ada roman atau serif ya, dengan ciri-ciri roman itu seperti memiliki kaki atau sirip gitu ya. Biasanya ada Times New Roman dan kawan-kawannya gitu ya. Yang pada intinya cirinya itu memiliki sirip dan kaki, baik di atas ataupun berada di bawahnya gitu. Terus ada lagi jenis tipografi sans serif. Nah, kalau sans serif ini kebalikan dari roman gitu ya atau serif gitu ya. Itu tidak memiliki kaki atau sirip gitu ya. Terus ada lagi jenis tipografi itu yang ketiga adalah script atau Latin. Nah, kalau script dan Latin ini uh, jenisnya itu atau memiliki cirinya itu seperti tulisan tangan gitu ya. Teman-teman tinggal identikan saja jenis tipografi yang seperti tulisan tangan. Namun biasanya ideal ini untuk script ini atau aksara Latin ini biasa digunakan semisal di undangan gitu ya untuk produk-produknya ataupun di hal-hal yang semisal disesuaikan dengan jenis tipografi itu gitu ya. Tapi biasanya diidentiknya biasanya orang-orang itu menggunakan jenis tipografi ini untuk jilid buku gitu ya yang Latin seperti itu yang menarik yang sering dibuat di desain undangan dan lain sebagainya.
Terus ada lagi Egyptian atau monospace. Itu jenis tipografinya itu memiliki ciri itu jenisnya itu seperti persegi. Tiap-tiap hurufnya itu seperti persegi gitu ya. Terus ada lagi dekoratif. Nah, kalau dekoratif itu jenis tipografi yang dikembangkan ya baik dari Roman atau serif, sans serif, monospace dan Latin. Gitu. Jadi kelima tipografi ini harus bisa disesuaikan pada tempatnya. Terutama jangan sampai kita memberikan informasi kepada para pembaca ataupun kepada siapapun yang melihat ya. Jangan sampai terasa kebingungan gitu. Nah, maka harus jelas gitu ya informasi yang disampaikan. Nah, jadi manfaat kita mempelajari tentang tipografi ini sangatlah penting. Nah, dalam contoh halnya, semisal kita membuat sebuah produk poster gitu ya. Nah, untuk membuat produk poster ini kan perlu Poster itu kan sebuah hasil karya yang sering yang sering dibuat oleh para desainer gitu, terutama para anak-anak multimedia yang ditugaskan untuk membuat poster. Tentunya kalau kita semisal ingin membuat poster harus jelas jenis tulisannya gitu ya, sehingga pembaca itu mudah untuk membacanya dan tidak sulit merasa kesulitan. Nah, teman-teman semua, untuk aplikasi yang digunakan karena biasanya untuk desainer atau orang-orang yang suka mendesain itu ada aplikasi yang bisa digunakan. Namun pada kesempatan ini aplikasi yang digunakan itu adalah aplikasi CorelDRAW, yang dimana aplikasi ini khusus untuk mendesain yang berbasis vektor gitu ya. Nah, teman-teman bisa langsung masuk ke aplikasinya, lalu tinggal klik saja di aplikasinya itu ada text tool. Nah, teman-teman tinggal memilih jenis font yang sekiranya dapat diaplikasikan sesuai dengan kehendak teman-teman, tapi tetap disesuaikan. Nah, mudah-mudahan dengan kita bisa mengetahui kelima jenis ini, kita bisa membedakan mana yang harus disesuaikan dengan produk yang kita buat, dan mudah-mudahan teman bisa memilih gitu ya, dan bisa menyesuaikan besar kecilnya atau ukurannya seperti apa. Baik teman-teman semua yang saya banggakan, mungkin itu saja ya yang bisa disampaikan, karena pada intinya minimal kita bisa mengetahui dan syukur-syukur kita bisa memahami dan mengimplementasikan mengenai tentang kelima jenis tipografi ini disesuaikan dengan produk yang kita buat. Itu saja, terima kasih. Selamat berjumpa di pertemuan selanjutnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.